Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai akhlak Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan sirah, maka kita akan sedikit mengulang tujuan dari tarbiyah pekanan kita. Jadi tujuan tarbiyah pekanan kita adalah seenggaknya ada dua, yaitu membentuk pribadi solih atau solihah, yaitu kepribadian muslim, syakhsiyah islamiyah, dan yang kedua adalah membentuk pribadi muslih atau muslihah, yaitu kepribadian dai atau syakhsiyah daiyah yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, kalau kepribadian muslim itu fokus pada diri kita sendiri, maka kepribadian dai kita mengajak orang lain untuk menjadi baik juga. Nah, terkait dengan kepribadian muslim, maka seenggaknya ada 10 yang kita tahu merupakan target dari perubahan pribadi. Yang pertama adalah salimul akidah atau akidah yang selamat. Yang kedua adalah sahihul ibadah atau ibadah yang sahih. Kemudian matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Mujahidul nafsi atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau nafsu diri sendiri gitu ya. Kemudian munazzamun fi syu'ni, tersusun urusannya. Mustaqaful fikr, berpengetahuan yang luas atau berwawasan yang luas. Kemudian harisun alal waqt, menepati waktu. Qawiyul jism, jasmani yang kuat. Qadirun alal kasb, mampu kokoh secara ekonomi, secara finansial. Dan yang terakhir adalah nafi'un li ghairi, atau bermanfaat kepada orang lain. Nah, untuk bahasan sekarang kita fokus ke matinul khuluq atau akhlak yang mantap, akhlak yang kokoh. Ke topik kedua yaitu al-Islamu akhlaqon. Jadi Islam itu sendiri adalah akhlak. Karena kalau kita lihat setiap ibadah yang kita lakukan ternyata punya sasaran moral dan akhlak. Ada tujuan-tujuan lain di balik ibadah kita kepada Allah, yaitu hubungan kita kepada sama manusia. Dan sebenarnya kalau kita ngebahas akhlak, maka akhlak itu ada 4 macam. Yang pertama itu akhlak kepada Allah, yang kedua adalah akhlak kepada diri kita sendiri, yang ketiga itu akhlak kepada orang lain gitu ya, dan yang keempat adalah akhlak kepada al-kaun, yaitu alam semesta. Nah, pembahasan yang pertama adalah sholat. Ternyata dalam sholat itu, seperti kita tahu dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan di situ ada dimensi akhlak. Bahwa kalau kita sholatnya nggak benar gitu ya, atau kita hubungan kita sama orang lain lagi ada masalah, sama anak kita misalnya, sama orang tua atau sama suami, bisa jadi there is something wrong with our sholat gitu. Bisa jadi ada yang salah dengan sholat kita. Mungkin kita harus memperbaiki sholat kita. Nah, di situ ya. Kemudian yang kedua adalah dalam zakat. Di sini zakat itu ternyata tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi zakat itu punya fungsi untuk membersihkan dan mensucikan kita gitu ya. Nggak cuma harta, tapi juga jiwa kita. Bahkan dikatakan juga inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu ketika kita menerima zakat atau ketika menjadi amil zakat gitu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, itu ya. Jadi ternyata ada dimensi akhlak dari zakat. Kemudian dimensi akhlak dari puasa. Seperti kita tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, puasa itu la'allakum tattaqun. Tujuannya itu adalah supaya kita bertakwa. Dan takwa itu erat kaitannya sama kita berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka. Dan termasuk ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik kepada orang lain, ya berarti kita melakukan ketakwaan. Menjaga diri dari hal-hal yang zalimi orang lain atau zalim pada diri kita sendiri, itu juga bagian dari ketakwaan. Kalau haji bagaimana? Nah, ternyata dalam haji, di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 disampaikan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Janganlah kamu berbuat rafas, berbuat keji, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan atau berdebat ketika kita melakukan haji. Nah, itu kan
dimensi akhlak kan gitu. Kok bisa ya? Ternyata haji itu tadi nggak cuma jihad harta, nggak cuma jihad fisik ya, dan ternyata itu juga jihad dalam kita menjaga tazkiyatun nafs kita, atau menjaga hubungan lisan perilaku kita gitu. Jangan sampai terucap gitu ya ke perbuatan keji, perbuatan fasik, dan jangan sampai terucap juga hal-hal yang zalim gitu, berdebat dan sebagainya. Nah, ternyata di dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 sampai 8 juga ada sinergi antara ibadah dan akhlak gitu ya. Jadi di awal surah ini alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kan ditanya, qad aflahal mu'minun gitu. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapakah orang-orang mukmin? Yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Nah, setelah itu pembahasan mengenai akhlak, yaitu yang menjauhkan diri dari perkataan perbuatan yang tidak berguna, kemudian menunaikan zakat juga, memelihara kemaluan, kemudian tidak ya itu ya, menjaga amanah dan menepati janji-janjinya. Itu semua kan akhlak. Jadi ada sinergi antara sholat dan zakat, kemudian juga aktivitas dimensi moral dan akhlak. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah wujud konkret iman. Jadi ternyata dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti kita harus melakukan ini ya kalau kita merasa beriman gitu. Yang pertama adalah hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Yang kedua, tidak boleh menyakiti tetangga. Yang ketiga, memuliakan tamu. Kemudian yang terakhir di sini adalah berkata yang baik atau diam. Jadi ternyata iman itu erat kaitannya dengan akhlak atau moral. Dan dalam hadis yang lain juga disampaikan, mukmin adalah orang yang manusia lainnya merasa aman dengannya terkait dengan darah dan harta mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sirah akhlak Rasulullah sebelum bi'tsah. Kenapa Rasulullah? Karena dalam surah Al-Qalam sendiri disampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi luar biasa ya. Ini Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan kalau ada bos kita itu menyampaikan ke kita, pekerjaan kamu sangat bagus, kita dipuji gitu. Kita kan akan terbang gitu kan. Wah, alhamdulillah ya. Kerjaan saya dihargai. Nah, bagaimana dengan Rasulullah yang dipuji oleh Allah, Khaliknya gitu ya? Dikatakan kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, bagaimana dengan kita yang kemudian menjadi pengikut Rasulullah SAW? Maka kita perlu menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum bi'tsah, sebelum menjadi Rasul, Rasulullah itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur atau siddiq. Nah, ini merupakan kredibilitas yang diakui oleh orang Mekah pada saat itu, terutama orang Quraisy ya. Dan bahkan beliau juga memiliki etika bisnis yang luar biasa, dipercaya oleh banyak pengusaha untuk membawa dagangan secara internasional. Dan Rasulullah nggak tanggung-tanggung ya. Jadi beliau itu bisnismen internasional yang perjalanannya itu bisa berbulan-bulan dari Mekah sampai ke Syam, gitu, ke utara. Nah, itu yang luar biasa dan beliau dipercaya oleh para pengusaha untuk membawa, bayangkan pada saat itu yang namanya berdagang itu pertama jauh jalan kaki, yang kedua bawaannya itu segambreng dari ujung sana sampai ujung sana gitu misalnya ya. Dagangannya banyak sekali. Kemudian itu menjadi branding dan positioning pribadi Rasulullah. Jadi self brandingnya Rasulullah itu adalah jujur atau siddiq. Di sini Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mengatakan,
Aku menghafal dari Rasulullah SAW. Apa yang dihafal? Dak mayari buka ilama la yari buka. Tinggalkan apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukan. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Nah, ini kata-kata Rasulullah sendiri yang disampaikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah Al-Amin. Seperti yang kita semua tahu bahwa Rasulullah punya gelar Al-Amin. Dan itu bahkan sebelum bi'tsah, sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Dan ini sampai Abu Jahal pernah mengatakan, kami tidak mendustakan dirimu, karena kami tahu kamu Al-Amin gitu ya. Tapi kami mendustakan ajaran. Karena dia nggak mau, dia punya ego. Dia punya ego, nggak mau menurunkan derajatnya atau menyamakan derajatnya dengan orang-orang lain. Gitu. Dia punya ego, apa namanya, pemuka suku gitu ya. Nah itu Abu Jahal. Selanjutnya adalah menyambung silaturahim. Nah ini mungkin contoh-contoh yang ada di sini adalah setelah hijrah ya, setelah hijrah ke Madinah. Tapi pada dasarnya Rasulullah itu selalu senang menyambung silaturahim bahkan dari sebelum menjadi Rasul. Beliau dikenal sebagai pribadi yang baik kepada semua orang. Nah, yang lain adalah membantu yang lemah, dermawan, dan selalu sungguh-sungguh. Terkait dengan apa namanya kebaikan beliau gitu ya, itu juga kita tahu ketika beliau setelah menjadi Rasul kemudian dilempari apa namanya kotoran gitu ya, dipukulin, beliau tuh nggak pernah marah. Bahkan ketika ada hari ketika orang yang biasa mukulin atau ngelemparin batu itu nggak muncul gitu ya, ngelemparin kotoran itu nggak muncul, Rasulullah malah nyari mana fulanah gitu, sampai didatengin rumahnya, oh lagi sakit gitu, aduh apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Jadi luar biasa kesabaran beliau. Nah terkait dengan poin sungguh-sungguh, kita tahu bahwa sebelum itu Rasulullah itu suka pergi ke Gua Hiroya untuk cari inspirasi lah. Mencari inspirasi, mencari solusi dari permasalahan kaumnya. Dia tahu kaumnya bermasalah secara moral, bermasalah secara sosial, bermasalah secara akidah, gitu ya, dan bermasalah secara ibadah. Jadi untuk mencari solusi atas permasalahan itu beliau selalu menyendiri. Dan disitulah kemudian beliau menjadi Rasul. Dan kesungguhan beliau untuk beruzlah, padahal dari kota Makkah sampai ke Gua Hiro itu jauh banget. Naik taksi aja lama gitu. Apalagi jalan kaki. Dan Rasulullah menyempatkan diri untuk beruzlah. Itu menunjukkan kesungguhan beliau untuk memikirkan permasalahan umatnya atau memikirkan permasalahan kaumnya pada saat itu. Nah demikian, jadi sedikit review mungkin ya, bahwa di antara tujuan tarbiyah kita adalah membentuk akhlak yang kokoh. Akhlak kepada siapa? Yaitu akhlak kepada Allah, kepada diri kita, kepada orang lain, dan kepada alam semesta gitu. Dan kita tahu bahwa ternyata setiap amal ibadah kita itu ada dimensi akhlak di dalamnya. Dan yang terakhir adalah kita harus terus menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah kita. Karena beliau seorang manusia biasa yang memiliki keistimewaan sebagai Rasul. Dan itulah yang kemudian memudahkan untuk kita mengambil uswah. Gitu ya. Mungkin demikian bahasan kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.